Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat pada hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Sebab aku khawatir apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Saudara-saudara, di dalam perikop ini Paulus menceritakan tentang bagaimana rasa khawatir yang ia pikirkan ketika ia akan bertemu dengan jemaat Korintus lagi. Dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat secara satu perikop Paulus sedang merendahkan hati dan menekankan bahwa meskipun dia adalah seorang rasul dan telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan dalam pelayanannya, dia tidak ingin dipuji ataupun dihormati. Bagi Paulus yang terpenting bukanlah harta ataupun pengakuan orang lain apakah dia rasul atau bukan. Melainkan yang terpenting bagi Paulus adalah kesejahteraan jemaat di Korintus. Dia sangat peduli dengan mereka dan rela mengorbankan segalanya demi mereka. Paulus ingin kita memahami bahwa dalam pelayanan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pengakuan orang lain. Tetapi untuk melayani dan memberi, dia juga menunjukkan keprihatinan mendalam bahwa gereja di Korintus mungkin sedang mengalami perselisihan, fitnah, dosa, dan lainnya. Dan dia pun berharap mereka akan segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bagi kita pesan ini penting untuk diingat saat kita melayani dalam kapasitas apapun, dalam kemampuan kita apapun, kita harus selalu memastikan bahwa motivasi kita murni ditujukan untuk kepentingan orang lain, bukan ditunjukkan untuk diri sendiri, bukan untuk keuntungan ataupun pengakuan pribadi. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain, dan itu juga berarti mengorbankan diri kita sendiri demi kebaikan orang lain. Selain itu, di sisi lain Paulus juga memberikan contoh bahwa sebagai pelayan Tuhan kita harus menjalani hidupan yang transparan. Melalui pernyataan mengenai Titus dan orang lain yang dia tugaskan, Paulus memperlihatkan keinginannya agar setiap tindakan dan keputusan dilihat dengan jelas oleh jemaat Korintus. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman atau keraguan tentang integritasnya. Kita sering dihadapkan dengan godaan untuk mempertahankan citra diri di mata orang lain. Kadang-kadang dengan cara ini mungkin tidak sepenuhnya kita menjadi jujur ataupun transparan. Namun Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pelayan Kristus kita harus berani berdiri sendiri dalam kebenaran. Bahkan jika itu berarti harus menerima kritik ataupun kesalahpahaman. Kemudian ada rasa takut Paulus juga tentang kondisi spiritualitas jemaat di Korintus ini. Mengingatkan kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap spiritualitas dan komunitas kita. Dunia ini penuh dengan godaan dan gangguan yang bisa saja dengan mudah menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Seperti Paulus yang peduli dengan jemaatnya, kita juga harus saling memperhatikan dan saling menguatkan di dalam iman. Akhirnya, renungan hari ini mengajak kita untuk memeriksa kembali hati kita, motivasi kita dalam setiap tindakan yang kita lakukan, baik dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita mencari pengakuan ataupun pujian dari manusia? Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi dan melayani untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita selalu meminta Tuhan untuk memberi kita hati yang murni dan tulus dalam setiap tindakan dan juga pelayanan kita. Amin.